Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Kak Imam di channel Guru Les. Kali ini kita akan mempelajari materi gerak harmonik sederhana pada bahasan energi pada gerak harmonik sederhana. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Guru Les dengan menekan tombol di sebelah kanan bawah. Jangan lupa juga untuk mengklik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa di sebelah kanan atas akan ada link playlist supaya teman-teman bisa belajar tentang gerak harmonik sederhana dari awal sampai akhir. Oke, langsung saja mari kita mulai. Oke, energi pertama yang akan kakak bahas di sini adalah energi potensial. Energi potensial dapat diartikan sebagai potensi energi yang disimpan oleh sistem pegas massa pada posisi tertentu. Nah, dahulu teman-teman telah mengetahui bahwa besarnya energi potensial dapat dihitung dengan menggunakan persamaan M kali G kali H. Nah, energi potensial tersebut merupakan energi potensial gravitasi. Akan tetapi, pada bahasan kali ini, energi potensial yang dimaksud adalah energi potensial pegas, yang besarnya adalah setengah dikali K dikali X kuadrat. K adalah konstanta pegas, dan X adalah posisi simpangan. Untuk lebih jelasnya, kita akan coba menghitung energi pegas suatu sistem pegas massa pada beberapa posisi berikut. Yang pertama, nah di titik setimbang, posisi simpangannya adalah 0, atau bisa dibilang tidak menyimpang dari titik setimbang. Sehingga jika kita hitung energi potensialnya, maka hasilnya adalah EP sama dengan setengah dikali K dikali X kuadrat. Jadi setengah dikali K, X-nya adalah 0. Hasilnya adalah 0 Joule. Jadi, pada titik setimbang ini dapat dikatakan bahwa posisi setimbang tidak menyimpan potensi energi untuk menggerakkan sistem pegas massa. Begitu teman-teman. Jadi ketika simpangannya 0, maka energi potensialnya pun 0. Berikutnya, kita akan coba tinjau posisi benda pada posisi lain. Misalkan di sini. Sekarang posisinya adalah di X-max. Adalah ketika posisi simpangannya, posisi simpangan maksimum atau di amplitudonya sebesar 4 cm. Sekarang jika kita hitung energi potensialnya, besarnya kita akan peroleh EP sama dengan setengah dikali K dikali X kuadrat. Jadi setengah dikali K dikali X, X-nya jangan lupa untuk mengkonversi dari cm menjadi meter. Sehingga besarnya adalah 0,04 meter. Dikuadratkan, hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat min 4 dikali K atau konstanta pegas yang satuannya menjadi Joule. Oke, ini besar energi potensial yang disimpan oleh sistem pegas massa ketika berada pada posisi X-max tersebut atau di amplitudonya. Begitu teman-teman. Sekarang kita akan bandingkan lagi dengan benda ketika posisinya berada 2 cm di sebelah kiri titik setimbang, atau kita bisa tulis posisinya adalah min 2 cm. Minus berarti di sebelah kiri 2 cm dari posisi setimbangnya, begitu. Oke, di posisi 2 cm di kiri titik setimbang ini, maka besarnya energi potensialnya dapat kita peroleh setengah dikali K dikali X kuadrat. X-nya adalah minus 2 cm atau minus 0,02 meter. Sehingga diperoleh besar energi potensialnya adalah 2 kali 10 pangkat min 4 dikali konstanta pegas, sehingga satuannya Joule. Nah, pada posisi ini pun menyimpan potensi energi untuk menggerakkan sistem pegas massa. Besarnya adalah 2 kali 10 pangkat min 4 K Joule. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa pada energi potensial pegas, semakin besar simpangannya, semakin besar pula energi potensial yang disimpan oleh sistem pegas massa tersebut. Kemudian, posisi di sebelah kanan atau di sebelah kiri, yaitu ditandai dengan tanda positif atau tanda negatif, tidak memberikan dampak pada energi potensialnya. Karena perhitungan energi potensial akan dikuadratkan sehingga nilai akhirnya selalu positif. Dan kemudian, semakin kaku pegas akan memberikan energi potensial pegas yang semakin besar juga. Nah, dari ketiga kesimpulan tadi, salah satunya bisa kita highlight bahwa energi potensial pegas bergantung pada simpangan benda pada saat itu. Posisi simpangan benda yang bergerak harmonik sederhana sebelumnya kita telah rumuskan. Persamaannya adalah X sama dengan A sin omega T plus theta 0. Jika kita substitusikan persamaan posisi simpangan ini pada persamaan energi potensial, karena pada persamaan energi potensial kita memiliki X di sini.
Nah, maka kita akan memperoleh persamaan energi potensial yang mengandung fungsi sinus. Nah, ini fungsi X-nya kita ganti dengan A sin omega T plus theta 0 kuadrat. Kemudian, karena di sini dikuadratkan, ketika kita kuadratkan, maka hasilnya seperti ini. EP sama dengan setengah dikali K A kuadrat sin kuadrat omega T plus theta 0. Nah, teman-teman ingatkan pada video sebelumnya kita telah membahas untuk fungsi sinusoidal seperti sin atau cos kita memiliki nilai minimum dan maksimum. Maka, nilai EP pun karena mengandung fungsi sinusoidal seperti ini akan memiliki nilai minimum dan maksimum juga. Nah, energi potensial akan bernilai minimum ketika posisi simpangannya minimum. Ketika posisi simpangannya minimum, yaitu sama dengan 0, yang terjadi ketika berada di titik setimbang. Nah, seperti ini, seperti pada gambar nomor 1 ini. Posisi simpangan minimum itu terjadi ketika nilai fungsi sinusnya sama dengan 0. Nilai fungsi sinus sama dengan 0 di sini akan memberi dampak pada energi potensial yang bernilai 0 juga. Sehingga pada saat posisinya minimum, yaitu bernilai 0, maka kita akan peroleh juga nilai energi potensial yang minimum, yaitu bernilai 0 juga. Jadi ketika pada posisi setimbang, energi potensial pun bernilai minimum, yaitu bernilai 0. Oke, selanjutnya kita coba tinjau ketika posisi simpangannya maksimum, yaitu sebesar amplitudonya. Ketika X sama dengan amplitudo, nah ini juga kita telah ketahui. Pada saat posisi simpangan maksimum, nilai sinusnya bernilai maksimum juga, yaitu bernilai 1. Sehingga pada persamaan energi potensial ini, ketika nilai sinusnya 1, maka energi potensial akan bernilai setengah Ka kuadrat. Nah, energi potensialnya maksimum dengan nilai setengah Ka kuadrat. Jadi, di sini di amplitudonya EP bernilai maksimum dengan nilai setengah Ka kuadrat. Nah, begitu teman-teman. Jadi, energi potensial akan bernilai minimum di titik setimbang dengan nilai 0 dan bernilai maksimum di amplitudo dengan nilai setengah Ka kuadrat. Oke, itu untuk energi potensial pegas. Ada energi apa lagi sih pada gerak harmonik sederhana ini? Karena benda bergerak, maka pasti ada energi kinetik. Jadi kita akan bahas energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh sistem pegas massa ketika bergerak pada posisi tertentu. Oke. Energi kinetik seperti yang telah kita tahu dari SMP, bahwa persamaannya dapat dinyatakan dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Tidak berubah persamaannya. Namun di gerak harmonik sederhana, kita memiliki persamaan kecepatan V sama dengan omega dikali A dikali cos omega T ditambah theta 0. Nah, jika kita substitusikan lagi nih, persamaan V ini ke persamaan energi kinetik setengah mv kuadrat ini, maka kita akan peroleh persamaan EK-nya adalah setengah dikali M. Nah, V-nya kita ganti dengan omega A cos omega T ditambah theta 0 dikuadratkan. Maka hasilnya seperti ini. EK sama dengan setengah M omega kuadrat dikali A kuadrat cos kuadrat omega T ditambah theta 0. Nah, teman-teman ingat sebelumnya kita memiliki persamaan frekuensi sudut alamiah getaran benda yang bergerak harmonik sederhana sebelumnya omega sama dengan akar K dibagi M. Sehingga jika kita kuadratkan nih, karena di sini ada omega nih. Omega kuadrat adalah K dibagi M. Nah, sekarang kakak pindah M-nya ke sini. M omega kuadrat adalah K. Nah, sehingga M omega kuadrat ini sama dengan konstanta pegas sebenarnya. Jadi persamaan ini kita bisa tuliskan lagi menjadi setengah M omega kuadratnya sekarang diganti dengan K. Setengah K A kuadrat cos kuadrat omega T ditambah theta 0. Jadi ini persamaan energi kinetik kita di gerak harmonik sederhana. Nah, karena persamaan energi kinetik yang mengandung fungsi sinusoidal lagi, yaitu di sini fungsinya adalah cos, maka akan terdapat nilai minimum dan maksimum juga di sini.
Oke, kita akan tinjau lagi ketika V-nya max, ketika kecepatannya bernilai maksimum dahulu nih, yaitu sebesar omega A, ini diperoleh ketika nilai kosinus omega T ditambah theta 0-nya bernilai 1. Sehingga jika kita substitusikan nilai cos ini sama dengan 1, maka EK-nya hanya bernilai setengah dikali KA kuadrat dikali 1. Sama dengan setengah, oh iya di sini masih M omega kuadrat yang sama saja dengan K. Setengah M omega kuadrat dikali A kuadrat. Atau sama dengan setengah KA kuadrat. Jadi ini energi kinetik maksimumnya. Setengah KA kuadrat. Jika teman-teman ingat yang tadi, EP maksimum pun bernilai setengah KA kuadrat. Jadi nilai energi potensial maksimum dan energi kinetik maksimum besarnya sama, yaitu setengah dikali K dikali A kuadrat. Oke, itu untuk kasus ketika kecepatannya maksimum. Di mana sih kecepatannya maksimum? Kecepatan maksimum terjadi ketika di titik setimbang. Di sini kecepatannya maksimum. Sehingga pada titik setimbang ini EK-nya bernilai maksimum dengan nilai setengah KA kuadrat atau setengah M omega kuadrat A kuadrat. Kemudian ketika di amplitudo, ini kecepatannya akan bernilai minimum nih, yaitu 0. Ketika kecepatannya minimum, maka pada saat ini nilai cos omega T ditambah theta 0-nya pun akan bernilai 0. Nah, ketika ini bernilai 0, maka persamaan EK-nya akan sama dengan 0 juga karena EK adalah setengah KA kuadrat dikalikan fungsi cos tersebut kuadrat. Karena cos-nya bernilai 0, maka EK-nya bernilai 0 juga. Jadi, ketika V-nya minimum, EK-nya pun minimum, yaitu sama dengan 0. Oke, EK maksimum di titik setimbang dan minimum di amplitudo. Kebalikan dari energi potensial, di mana energi potensial bernilai maksimum di amplitudo dan bernilai minimum di titik setimbang. Tadi telah kita bahas energi potensial, kemudian energi kinetik. Jumlah dari energi potensial dan energi kinetik adalah energi mekanik. Oke, sekarang kita akan bahas energi mekanik pada gerak harmonik sederhana. Tinjau suatu benda nih di titik setimbang dan di titik simpangan maksimumnya. Oke, satu-satu ya. Pertama, di titik setimbang. Di titik setimbang, nah seperti yang telah kita bahas tadi, simpangannya bernilai 0. Sehingga EP-nya bernilai minimum juga, yaitu 0. Sementara untuk kecepatannya ini bernilai maksimum, yaitu nilainya omega dikali A. Sehingga di sini EK-nya maksimum, bernilai setengah KA kuadrat. Ini seperti yang telah kita bahas tadi ya. EP-nya minimum dan EK-nya maksimum di titik setimbang. Karena simpangannya minimum dan kecepatannya maksimum. Sehingga jika kita jumlahkan EP dan EK-nya, kita akan peroleh EM. EM sama dengan EP ditambah EK. Nah, pada saat titik setimbang ini, EP-nya 0, EK-nya setengah KA kuadrat. Sehingga nilai EM-nya adalah setengah KA kuadrat, teman-teman. Jadi, di titik setimbang, energi mekanik sama dengan energi kinetik maksimum. Karena pada saat ini, EP-nya bernilai 0 atau minimum. Kemudian kita akan tinjau di simpangan maksimumnya. Ketika di simpangan maksimum, nilai simpangannya adalah amplitudo, sehingga EP-nya sekarang maksimum, yaitu setengah KA kuadrat. Sementara di simpangan maksimum, kecepatannya yang bernilai 0 atau minimum. Dengan demikian, EK-nya minimum juga karena bernilai 0. Jika kita jumlahkan lagi EP dan EK, maka kita akan peroleh EM. Sekarang di simpangan maksimum, EP-nya yang bernilai setengah KA kuadrat, sementara EK-nya yang bernilai 0 atau minimum. Sehingga hasilnya pun sama, setengah KA kuadrat. Jadi, di simpangan maksimum, energi mekanik sama dengan energi potensial maksimum. Nilainya setengah KA kuadrat. Sementara EK-nya bernilai 0, yaitu minimum. Itu di titik setimbang dan
di simpangan maksimum. Bagaimana ketika di titik sembarang? Misalkan sedang berosilasi dan menyimpang berada di posisi ini. Nah, di posisi Y dari simpangan maksimumnya. Oke, ketika di titik sembarang, maka persamaan simpangannya kita bisa menggunakan persamaan simpangan yang umum, A sin omega T ditambah theta 0. Energi potensial yang persamaannya masih umum mengandung sinus. P sama dengan setengah KA kuadrat kali sin kuadrat omega T ditambah theta 0. Bagaimana dengan kecepatannya? Kecepatannya pun bisa kita gunakan persamaan kecepatan yang umum. Omega A dikali cos omega T ditambah theta 0. Sehingga EK-nya adalah setengah KA kuadrat cos kuadrat omega T ditambah theta 0 juga. Masih umum karena masih mengandung nilai cos pada saat kapan gitu. Tergantung posisinya. Oke. Bagaimana dengan EM-nya? Kita jumlahkan saja. EM adalah EP ditambah EK. Pada saat ini, EP dan EK-nya adalah kedua nilai ini. Kalau kita jumlahkan, ini keduanya sama-sama mengandung setengah KA kuadrat di depannya. Sehingga di sini kakak pisahkan setengah KA kuadrat. Kemudian kita terapkan sifat distributif. Setengah KA kuadrat dikali sin kuadrat omega T ditambah theta 0 ditambah cos kuadrat omega T ditambah theta 0. Nah, dari identitas trigonometri, teman-teman ketahui nih, sin kuadrat sudut tertentu ditambah cos kuadrat sudut tertentu, kalau kita jumlahkan nilainya adalah 1. Sehingga nilai EM-nya adalah setengah KA kuadrat dikali 1. Sama dengan setengah KA kuadrat. Jadi energi mekaniknya tidak berubah. Nilainya tetap setengah KA kuadrat. Baik itu di titik sembarang, di simpangan maksimum, maupun di titik setimbangnya tetap setengah KA kuadrat. Jadi energi mekanik besarnya tidak berubah dimanapun posisinya pada saat benda bergerak harmonik sederhana, atau energi mekaniknya kekal. Jadi berlaku hukum kekekalan energi mekanik pada gerak harmonik sederhana, teman-teman. Untuk lebih memahami materi ini, mari kita coba contoh persoalan berikut ini. Oke, soal nomor 1. Ada suatu benda yang masanya 1 kg, bergerak harmonik sederhana dengan simpangan Y sama dengan 10 sin pi per 6 T. Ini kalau kita samakan dengan persamaan umumnya, Y sama dengan A sin omega T ditambah theta 0. Nah, ini kita bisa peroleh amplitudonya adalah 10 dalam apa? Dalam meter. Kemudian omeganya adalah pi per 6 radian per second. Dan theta 0-nya adalah 0. Oke. Kita akan coba jawab dari poin A. Energi potensialnya saat waktunya 1 second. Ditanya EP saat waktunya 1 second. EP sama dengan energi potensial gas besarnya adalah setengah KY kuadrat. Oke, di sini ada Y nih. Jadi, untuk menghitung energi potensial pegas, kita akan menghitung dulu posisi simpangannya ketika waktunya 1 second. Oke, kita akan tentukan dahulu simpangannya. Y sama dengan 10 sin pi per 6 T-nya pada saat 1 second. 1. Pi per 6 dikali 1. Pi per 6. Pi per 6 adalah 30 derajat. Sinus sudut 30 derajat adalah setengah. Jadi 10 dikali setengah besarnya adalah 5 meter. Dengan demikian, EP sama dengan setengah dikali K. Oh iya, K-nya belum ada. Oke, K-nya dapat kita peroleh dari yang tadi. M dikali omega kuadrat. M-nya adalah 1. Omeganya pi per 6. Kita kuadratkan. Maka nilai K adalah pi kuadrat per 36. Satunya Newton per meter. Nah, setengah dikali pi kuadrat per 36 dikali Y-nya. Y-nya adalah 5 kuadrat.
Sehingga hasilnya adalah setengah dikali pi kuadrat. Oke. Setengah 2 dikali 36 nih yang di bawah ya. 72. Yang di atas ini 25 pi kuadrat. Jadi 25 pi kuadrat per 72. Satuannya adalah joule. Oke, itu energi potensialnya saat waktunya 1 second. Poin B. Energi kinetiknya saat waktunya 1 second. EK. Saat T-nya 1 second. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, untuk mengetahui EK kita harus hitung dulu V-nya. V dapat dihitung dengan persamaan omega A cos omega T tambah theta 0. Nah, V sama dengan omeganya adalah pi per 6, dikali A-nya adalah 10, cos pi per 6 T. T-nya adalah 1 second. Nah, sehingga kecepatannya adalah 10 kali pi bagi 6. 5 per 3 pi cos pi per 6. Pi per 6 adalah 30 derajat. Nilai cosnya adalah setengah akar 3. Cos 30 setengah akar 3. Sehingga ini dikali 1 per 2 akar 3. Hasilnya adalah 5 per yang di bawahnya 6 akar 3 pi meter per second. Nah, kita akan kembalikan ke persamaan EK. Sehingga EK-nya adalah setengah dikali M-nya 1 dikali V-nya ini 5 per 6 akar 3 kuadrat. K sama dengan setengah dikali 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, akar 3 kuadrat 3. Oh iya, ini tertinggal. Ada pi ya teman-teman. Pi. Sehingga dikali pi kuadrat. Jadi ini besarnya yang di atas 25 kali 3 75 pi kuadrat per 72 joule. Ini nilai energi kinetik pada saat waktunya 1 second. 75 pi kuadrat per 72 joule. Oke, kita lanjut lagi ke bagian C-nya. Di bagian C yang ditanyakan adalah energi mekanik ketika waktunya 1 second. Seperti kita ketahui, EM adalah jumlah EP ditambah EK. Nah, EM adalah EP-nya 25 pi kuadrat per 72. EK-nya adalah 75 pi kuadrat per 72. Sehingga hasilnya adalah 100 pi kuadrat per 72 joule. Ini EM. Atau teman-teman bisa menggunakan persamaan EM seperti yang telah kita ketahui tadi. Dapat kita hitung dengan setengah KA kuadrat. Setengah K-nya adalah pi kuadrat per 36 dikali A-nya adalah 10 dikuadratkan. Tuh, sama saja kan jadinya. 10 kuadrat 100 pi kuadrat per 36 kali 2, 72 joule. Nah, EM-nya tetap 100 pi kuadrat per 72. Oke, itu untuk soal nomor 1. Bisa dimengerti ya, teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Pada soal nomor 2, benda 1 kg bergerak harmonik sederhana dengan persamaan simpangan Y 20 sin omega T ditambah theta 0. Ini Y sama dengan A, jadi amplitudenya adalah 20. Sin omega T, omeganya adalah pi per 6, plus theta 0-nya adalah pi per 2. Kita tulis satu-satu. A-nya 20 meter, omeganya pi per 6 radian per second, theta 0-nya minus pi per 2. Oke, bagian A. Di titik setimbang, energi potensialnya EP. Posisinya di titik setimbang. Di titik setimbang, posisinya Y-nya adalah 0, karena simpangannya
minimum atau tidak menyimpang dari titik setimbang karena berada di titik setimbang. Nah, jadi EP-nya di titik setimbang bernilai minimum juga karena setengah KY kuadrat. Kalau kita kalikan Y-nya dengan 0, maka nilainya 0. 0 Joule. Oke, berikutnya bagian B. EK-nya di titik setimbang. Nah, di titik setimbang, V-nya bernilai maksimum, yaitu bernilai omega dikali A. Omeganya pi per 6 dan A-nya adalah 20 atau 10 per 3 pi meter per second. Ini nilai V-nya maksimum. Oke, EK-nya adalah setengah M V kuadrat. Setengah dikali M-nya 1, V-nya adalah ini. 10 per 3 pi kuadrat. Jadi ini 100 per yang ini 3 kuadrat 9 dikali 2 menjadi 18 pi kuadrat. Atau 50 per 9 pi kuadrat Joule. Oke, itu nilai EK-nya di titik setimbang. Bagaimana dengan energi mekaniknya? EM sama dengan EP ditambah EK. EP-nya 0 ditambah 50 per 9 pi kuadrat. Maka hasilnya adalah 50 per 9 pi kuadrat. Itu teman-teman. Satunya Joule. Oke, sekarang nomor D. Di titik simpangan maksimum. Berapa EP-nya? EP sama dengan setengah KY kuadrat. Ketika di simpangan maksimum, maka Y-nya Y max, simpangan maksimum, atau setengah K, Y max itu adalah amplitudo, KA kuadrat. Setengah K-nya, oh iya, K-nya kita hitung, K sama dengan M omega kuadrat, 1 dikali pi per 6 kuadrat, pi kuadrat per 36. K-nya adalah pi kuadrat per 36 dikali A-nya adalah 20 dikuadratkan. Maka EP-nya adalah di simpangan maksimum 20 kuadrat 400 dibagi 2, 200 pi kuadrat per 36. Atau ini kalau kita perkecil 200 dan 36 sama-sama dibagi 4 menjadi 50 pi kuadrat per 9 Joule. Poin E. Energi kinetik di simpangan maksimum. EK-nya berapa di simpangan maksimum? Di simpangan maksimum, V-nya bernilai minimum 0. Sehingga EK sama dengan setengah M, V-nya adalah 0 kuadrat. 0 Joule. Nah, dengan demikian yang bagian F, energi mekaniknya adalah EP ditambah EK. Jadi, EP-nya adalah 50 pi kuadrat per 9 ditambah 0. Sama dengan 50 pi kuadrat per 9 Joule. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa nilai EM tidak berubah, sama dengan 50 pi kuadrat per 9 mau di titik setimbang maupun di simpangan maksimum. Sementara di titik setimbang, EK bernilai maksimum yaitu 50 pi kuadrat per 9 yang sama dengan EM-nya. Dan EP-nya bernilai minimum di sini. Nah, hal yang sama ketika di simpangan maksimum, EP-nya yang maksimum 50 pi kuadrat per 9 juga yang nilainya sama dengan EM-nya. Sementara EK-nya bernilai minimum atau 0. Next, berikutnya soal nomor 3. Nomor 3, ada benda bermasa 50 gram. Masanya 50 gram, ini kalau kita konversi menjadi 50 kali 10 pangkat min 3 kg. Melakukan gerak harmonik sederhana dengan frekuensi 0,3 Hz. Nah, ini jika kita perlu frekuensi sudutnya adalah 2pi kali F. 2pi dikali 0,3, 0,6 pi radian per sekon. Dan mencapai amplitudo 6 cm
atau 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Pada saat simpangannya 3 cm, ketika Y-nya 3 cm atau 3 kali 10 pangkat min 2 meter, hitung energi potensial, energi mekanik, dan energi kinetik. Oke, kita mulai dari EP-nya. EP sama dengan setengah KY kuadrat. Setengah K-nya jika belum diketahui kita bisa menggunakan M omega kuadrat dikali Y kuadrat. Setengah M-nya adalah 50 kali 10 pangkat min 3 dikali omeganya adalah 0,6 pi kuadrat dikali Y-nya 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, EP-nya sama dengan setengah 50 kali 10 pangkat min 3, ini ke sini ya. Jadi 5 kali 10 pangkat min 2. Ini menjadi, kakak buat seperti ini, 36 kali 10 pangkat min 2 pi kuadrat. Terakhir 9 kali 10 pangkat min 4. 36 bagi 2, 18 kali 5 kali 9. Hasilnya adalah 810 dikali 10 pangkat min 8 atau 8,1 kali 10 pangkat min 6 Joule. Ini EP-nya. Oke, EP. Jadi EP tinggal dihitung dari setengah KY kuadrat. Nah, cukup mudah kan ya, ini yang agak ribet ini di kali 10 pangkatnya saja. Karena konversi dari cm ke meter dan dari gram ke kilogram. Karena kita tetap harus menggunakan satuan SI, begitu teman-teman. Kemudian EM dulu ya, sorry. EM sama dengan, langsung saja kita bisa menggunakan persamaan setengah KA kuadrat. Setengah, nah ini sama saja, cuma bedanya di sini ya, Y-nya diganti dengan A, yaitu 6 cm atau 6 kali 10 pangkat min 2. Setengah dikali 50 kali 10 pangkat min 3 dikali 6 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Yang ini hasilnya adalah 3240 kali 10 pangkat min 8 atau 32,4 kali 10 pangkat min 6 Joule. Yang terakhir, EK. EK adalah kita kurangkan saja EM dengan EP. Nah, karena EK tambah EP adalah EM. EM-nya adalah 32,4 kali 10 pangkat min 6 dikurangi EP-nya 8,1 kali 10 pangkat min 6. Ini hasilnya adalah 24,3 kali 10 pangkat min 6 Joule. Gitu teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Jangan lupa untuk membagikan video ini supaya semakin banyak teman-teman yang merasakan manfaat dari video ini. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Le Guru Les, dan follow Instagram Le Guru Les. Sampai jumpa di video selanjutnya.